Kakaknya itu adalah Samsung Galaxy A22 5G. Kalau sesuai dengan judul sih kayaknya di rentang harga 2 juta, hampir 3 juta deng. Banyak banget pilihan handphone yang bagus-bagus. Nah, Samsung Galaxy A22 LTE ini salah satunya. Kenapa gue bilang bagus? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, balik lagi sama gue Divi dari Gadgetainment. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga gue berharap tetap sehat selalu ya. Karena capek juga udah mulai sering dengar berita duka cita di masjid, di story WhatsApp atau di story Instagram. Jadi gue berharap banget teman-teman benar-benar dalam kondisi yang sehat, di rumah aja, nonton video ini aja. Karena di video kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah smartphone dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy A22 LTE yang menurut gua ini punya plus minus yang mungkin kalian perlu tahu beberapa alasannya apa aja. Oke, yang pertama ini adalah bodinya compact. Kalau kalian nyari handphone yang dihandle dengan satu tangan aja udah enak, mungkin gue bisa rekomendasiin handphone ini. Emang sih dimensinya 6,4 inch, gak bisa dibilang kecil juga. Tapi sepengalaman gue pegang handphone ini rasanya tuh enak aja. Susah untuk berhenti megang handphone ini. Selain compact, menurut gue bobotnya ini juga termasuk yang menengah lah. Gak terlalu berat banget, tapi juga gak ringan banget. Buat kalian yang bosen nih dihajar sama handphone yang ukurannya gede-gede terus 6,5 inch ke atas, pas megang handphone 6,4 inch terus rasanya feel di tangan ini cukup compact, kayaknya tuh nikmat banget, bahagia banget gitu loh. Ini mengingatkan gue tentang beberapa tahun lalu ya, sekitar tahun 2014-2015 dimana handphone tuh belum segede-gede zaman sekarang gitu kan. Dan handphone kecil tuh masih banyak peminatnya, banyak yang suka dan enak dipakai. Lanjut alasan kedua, Samsung Galaxy A22 LTE ini udah pakai layar Super AMOLED. Ukuran udah compact, enak dipegang, tapi Samsung juga nggak melupakan sektor utama dari sebuah handphone, yaitu layarnya. Layarnya ini pakai jenis panel Super AMOLED khas Samsung. Udah bisa ketebakan warna dari layar ini kayak gimana? Gak ngecewain lah pokoknya. Warnanya keluar, kontras sama saturasinya ini juga tinggi, manjain mata banget lah. Kalau udah begini, nikmatin konten multimedia kayak nonton YouTube tuh jadi eye pleasing banget pokoknya. Sayangnya, ada sayangnya nih, resolusi layar ini cuman HD Plus aja. Udah gitu, ini juga masih ada notch yang modelnya Infinity U Display ya. Jadi belum dikasih model punch hole atau Infinity O Display. Coba aja kalau misalkan dikasih model Infinity O Display atau yang punch hole itu, ini bakal kelihatan jadi jauh lebih keren. Dan anehnya, walaupun ini resolusinya HD Plus aja, pas pertama kali gue nyoba dan megang selama 3-5 hari, gue tuh ketipu. Gue pikir ini layarnya Full HD Plus. Tapi setelah gue cari-cari tahu infonya, layar ini cuma HD Plus aja. Ya mungkin sedikit banyak ini ketolong sama jenis layar yang Super AMOLED juga ya. Jadi pixel rate-nya itu nggak terlalu kelihatan dan bisa dihandle dengan baik di Samsung Galaxy A22 LTE ini. Oke, layarnya udah. Alasan berikutnya, handphone ini menggunakan chipset gaming kelas menengah dari MediaTek Helio G80. Biarpun layarnya cuma HD Plus aja, tapi ini jadi berimbas baik untuk kalian yang hobi ngegame mobile. Karena resolusi yang gak terlalu tinggi ini memungkinkan banget usernya untuk pakai handphone ini dengan durasi yang lebih lama. Prosesornya nggak kewalahan banget nih, harus ngolah komputasi grafis yang tinggi. Alhasil, pas pemakaian handphone ini untuk dipakai gaming jadi lebih panjang. Apalagi performa Helio G80-nya MediaTek ini tetap bisa ngasih pengalaman ngegame yang enak. Gue tes pakai PUBG Mobile, konfigurasi paling amannya itu ada di Smooth Ultra. Gameplaynya juga stabil nih, FPS-nya konstan dan gak gampang ngedrop. Suhu juga relatif kejaga pas kita lagi pakai ini buat ngegame. Emang sih MediaTek Helio G80 ini bukan chipset gaming kelas atas ya, tapi untuk ada di handphone ini cukup bisa diandelin kok. Kalau mau lihat data-datanya, ini termasuk yang oke di kelasnya loh. Gue tes pakai 3D Mark, di 3 skenario pun angkanya masih playable. Imbas dari prosesor yang oke dan layarnya yang tadi cuman HD Plus aja, ini jadi sedikit berimpact kepada baterainya. Apalagi baterai di handphone ini juga gede loh, dan itu jadi alasan berikutnya. Alasan keempat, baterai powerful 5000 mAh. Kayaknya untuk baterai segede gini gue nggak ada komplain sama sekali ya. Dipakai untuk menyalain handphone ini dalam sekali ngecharge ya bisa 1,5 sampai 2 harian lah. Tergantung pemakaian juga tapi ya.
Untuk light usage bisa banget tembus di atas 1,5 hari. Tapi untuk heavy usage termasuk dipakai untuk ngegame ya, udah pasti nggak akan tahan. Tapi ditukar atau dikonversi dengan waktu ngegame kalian pas pakai handphone ini jadi lebih lama. Sayangnya, ini ada sayangnya lagi nih. Baterai di handphone ini udah cukup gede 5000 mAh, tapi charger yang dikasih dari box penjualannya itu cuma 15 watt aja. 15 watt itu kalau dipakai ngecas baterai 5000 mAh ini sebenarnya nggak lambat banget juga sih, tapi karena mungkin gue biasa megang handphone yang chargernya udah 30 watt ke atas, pas pakai charger 15 watt dan sedikit ditungguin pas ngecasnya, ini jadi agak ya sedikit lama lah. Coba aja di paket pembawaannya dikasih charger 18 watt, mungkin bisa sedikit kebantu lebih cepat. Alasan berikutnya, refresh rate layarnya ini udah 90 Hz. Nah ini juga termasuk yang gue suka di handphone ini. Pas tahu layarnya pakai Super AMOLED, hati tuh rasanya udah seneng banget, melayang-layang lah. Terus sempat sedikit dibawa ke bumi lagi pas tahu resolusinya cuma HD Plus aja. Gak lama tuh dibawa terbang lagi tuh dengan refresh rate 90 Hz. Gimana nggak mix feeling coba? Mau nggak suka tapi jenis layarnya Super AMOLED. Terus pas gue udah suka, ketahuan layarnya cuma HD Plus aja. Dan gue dibikin suka lagi karena handphone ini punya refresh rate 90 Hz. Jadi tambah bingung kan? Ini Samsung maunya apa ini? Kayak gimana ini? Tapi menurut gue ini jadi cuman sekedar marketing belaka aja ya. Karena sebenarnya handphone ini tuh nggak lahir sendirian. Ini lahir berdua. Ada kakaknya. Kakaknya itu adalah Samsung Galaxy A22 5G. Kok ya deroknya kerempeng ya? Pesan derok sterek badannya. Dan lanjut lagi, seperti yang gue bilang tadi, handphone ini nggak lahir sendiri. Lahirnya ini berdua, ada kakaknya, yaitu adalah Samsung Galaxy A22 yang 5G. Nah, di handphone itu tuh punya perbedaan yang mungkin ada di sini tapi nggak ada di sana, dan ada di sana tapi juga nggak ada di sini. Jadi ini semua kayak cuman permainan marketing belaka dari Samsung aja. Tapi gue gak akan bahas tentang si A22 5G ya. Ini gue ada unitnya di bawah. Ini yang ini, gue gak akan bahas yang ini. Gue lagi pengen bahas yang Samsung Galaxy A22 yang LTE dulu. Mungkin kalau ini gue akan bikin video terpisah nanti. Oke lanjut, alasan yang berikutnya, RAM dan storage serta biometriknya ini oke banget. Ini semua gue gabungin aja ya untuk penjelasan mengenai ketiga sektor itu. Untuk RAM dan storage-nya emang cuma dikasih satu pilihan aja nih. RAM 6GB dikawinin sama storage 128GB. Kalau dirasa masih kurang untuk storage-nya, masih bisa tambah kartu memori sampai ukuran 1TB. Multitasking di handphone ini selagi nggak lebih dari 10 aplikasi sih masih optimal ya. Buka tutup aplikasi masih lancar, dan untuk biometriknya ini lengkap. Dari mulai pattern, fingerprintnya juga ini udah yang side mounted ya, yang ada di samping. Sama face unlocknya juga kecepatan buka kuncinya ini termasuk cepat. Gue cukup senang sih pas tahu handphone ini Samsung Galaxy A22 LTE itu punya fingerprint side mounted, karena sepengalaman gue pakai handphone Samsung yang ada fingerprint under display di kelas menengah ke bawah ya, itu pas pertama kali dipakai oke, tapi pas udah jalan beberapa bulan performanya agak sedikit menurun untuk buka tutup kuncinya. Dan ini gak terjadi kalau misalkan fingerprintnya itu bentuknya fisik. Dan gue sukanya tuh di samping, kalau di belakang tuh kayak ngasih estetika yang kurang gitu. Dan pas di samping ini jadi enak banget, lebih akurat, lebih cepat juga buka tutupnya. Dan kalau misalkan jari kita sedikit basah, ini masih bisa dibuka juga gitu. Oke, kita lanjut ke alasan pamungkas atau yang terakhir. Main kamera 48 megapikselnya ini udah support OIS. Nah, ini adalah bagian yang paling gue suka dari handphone ini. Kameranya udah ada OIS-nya. Untuk ukuran kreator yang sering banget bikin konten pakai handphone, ini ngebantu gue banget. Pas perlu untuk capture gambar dengan mode point and shoot bisa diandelin. Sekalipun kondisi objeknya ini agak sedikit bergerak. Dan pas record video, OIS-nya ini bekerja dengan baik, ngeredam getaran dan juga shaking. Jadi kalau dipakai untuk ambil gambar bergerak, nggak perlu takut lagi. Dan untuk 3 tambahan lensa yang ada di handphone ini, menurut gue ini jadi cuma formalitas aja ya. Ada ultra wide 8 megapiksel, terus juga ada lensa depth sensor 2 megapiksel, dan juga ada lensa makro 2 megapiksel. Karena selain main kamera sama ultra wide lah, kedua lensa tadi itu sisanya gue yakin banget kalian itu jarang pakai, ya kan? Coba ngaku deh.
Paling yang dipakai cuma main kamera sama ultra wide aja. Tapi di sini juga punya kamera selfie 13 megapiksel yang bisa cukup diandelin kalau misalkan kalian mau selfie atau bikin video vlog, mungkin ini masih oke. Jadi gimana dengan berbagai plus minus serta semua hal yang gue share tadi kepada kalian, apakah handphone ini layak untuk dipinang? Jawabannya tergantung, karena ini balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan kalian nggak masalah handphone ini cuma punya resolusi HD plus dan ngecasnya cuma 15 watt aja, dan yang paling penting ini belum 5G ya, jadi nggak bisa running jaringan 5G kecuali si kakaknya tadi. Kalau misalkan kalian mempertimbangkan itu nggak masalah, ya udah cocok kalian pakai handphone ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli handphone yang future proof, terus pengennya layarnya itu Full HD atau lebih di atas Full HD, kayaknya handphone ini bukan buat kalian. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. Dan kayak cukup segitu dulu video gue tentang si Samsung Galaxy A22 ini, pengalaman yang gue ceritain kepada kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar handphone ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan udah gitu aja. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, share ke teman-teman kalian. Bilang kalau Gadgeteman bikin video baru. Dan akhirnya kita cabut. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.